Oke guys, jadi balik lagi bersama gue Hideki, dan di video kali ini di sini gue bakal mencoba untuk ngebahas kenapa beberapa anime berhenti tayang atau bahkan yang paling parahnya tidak tayang sama sekali padahal waktunya sudah ditentuin. Oke, jadi selamat datang di segmen bahas anime. Penggemar anime Black Clover sempat senang saat animenya akan tayang di saluran televisi Indonesia. Hal ini setelah Global TV mengumumkan akan menayangkan anime itu pada 11 November di pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga waktu yang telah dijanjikan tiba, anime tersebut tidak kunjung tayang. Hal ini tentu saja membuat kecewa para netizen. Nah, mereka semua memberikan komentarnya di akun Instagram Global TV. Selain mengungkapkan kekecewaan gitu terhadap gagalnya penayangan anime Black Clover, netizen juga kecewa karena sudah berkali-kali Global TV memberikan harapan palsu kepada penggemar anime. Sebelumnya, Global TV juga pernah menayangkan anime Bleach dan Haikyuu. Namun kedua anime itu hanya bertahan beberapa hari saja. Setelah itu, dua anime tersebut digantikan oleh acara yang lain. Tampaknya Global TV sendiri hanya mengintes market saja. Jika dalam beberapa hari penayangan ratingnya rendah, maka tentu saja acara tersebut akan digantikan oleh acara lain. Namun, jika memang anime tersebut sempat tayang selama beberapa hari, wajar saja teman-teman jika tidak ditayangkan lagi. Akan tetapi yang paling aneh rasanya jika animenya saja belum tayang, tapi malah batal tayang. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Global TV mengenai batalnya penayangan anime Black Clover. Oke, jadi sebelum gua bahas mengenai faktor-faktor batalnya anime tersebut tayang, gua mau jelasin kalau dalam pembuatan suatu animasi atau anime itu biasanya menghabiskan biaya yang tak sedikit. Biasanya menghabiskan biaya produksi mulai ratusan juta, bahkan sampai ratusan miliar. Jadi terkadang pihak studio juga ingin meraih keuntungan dari modal usaha yang mereka keluarkan tadi. Salah satu caranya adalah dengan menjual lisensi kepada pihak distributor atau pihak penayang gitu. Nah, dengan begini, pihak penayang atau distributor tadi yang sudah membeli lisensi bakal bebas untuk memiliki hak untuk menayangkan anime tersebut. Contohlah di YouTube itu ada namanya Muse Indonesia, Muse Asia, dan Muse-Muse yang mewakili negara-negara Asia gitu. Nah, jadi mereka itu bebas menayangkan anime-anime di platform YouTube. Atau kalau di TV lokal kita itu ada Global TV, RCTI, MNC TV, dan masih banyak lagi. Namun yang perlu kalian garis bawahi, semakin tinggi rating atau populernya suatu anime, biasanya harga lisensinya juga lumayan mahal. Dari hasil penelusuran beberapa pihak, harga lisensi suatu anime atau animasi gitu bisa berkisar ratusan ribu dolar atau puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu miliar per episode atau per season gitu. Nah, biasanya teman-teman, pihak penayang atau distributor dan studio animasi bakal memiliki berbagai macam perjanjian gitu. Biasanya dibuat dalam kontrak waktu di mana pihak studio boleh menayangkan animasi atau anime dalam waktu tertentu. Apabila kontrak habis, maka pihak distributor boleh memperpanjang kontrak agar anime ini bisa ditayangkan lagi. Dan ada juga distributor atau penayang gitu yang biasanya membeli lisensi penuh. Nah, maka dengan begini, ia akan bebas menayangkan anime tersebut sesuka hati gitu, tanpa adanya campur tangan dari pihak studio lagi. Kemudian apabila perjanjian telah selesai, maka selanjutnya akan memasuki tahap seleksi, di mana biasanya akan dilakukan sensor untuk hal-hal yang tidak pantas ditayangkan, dan akan dilakukan dubbing juga jika anime tersebut berasal dari luar. Nah, untuk bisa mendapat keuntungan itu dihitung dari rating TV. Nah, biasanya untuk rating TV ini biasanya ada pihak ketiga gitu yang bakal tahu tentang rating suatu TV atau program gitu. Nah, jadi rating TV ini itu berfungsi sebagai iklan atau banner iklan yang mungkin biasa kalian lihat kalau misal kalian nonton anime gitu. Nah, jadi di sini sebagai kesimpulan bahwa semakin tinggi rating suatu tayangan, maka banyak pula pengiklan yang mau mengiklankan produknya di tayangan atau di anime tersebut.
Oke, jadi sini kita bakal mencoba untuk membahas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa membuat anime tersebut itu berhenti tayang atau bahkan gagal tayang. Oke, jadi yang pertama adalah kurangnya keuntungan yang didapat. Ya, jadi ini sudah gua bahas di chapter sebelumnya, bahwa keuntungan suatu distributor itu tergantung dari rating TV. Jadi semakin tinggi ratingnya, maka semakin banyak pula pengiklan yang mau mengiklankan produknya di anime atau di tayangan tersebut. Tapi jika sebaliknya, maka pengiklan akan berpikir 2 kali lipat untuk mau bekerja sama dengan distributor atau penayang animasi tadi. Faktor selanjutnya adalah banyak sensor nggak jelas atau nggak penting gitu. Ya mungkin kalian sering nonton di sore-sore hari gitu. Biasanya kalau misal kalian nonton anime Naruto dan sebagainya, biasanya itu banyak adegan-adegan gitu yang disensor meskipun sebetulnya itu tidak penting untuk disensor. Ya, contoh saja sekarang, kalau misal ada pertarungan epic di Naruto, biasanya karakternya itu bakal kelempar gak jelas, atau bahkan di zoom gak jelas gitu, padahal sebetulnya itu tidak penting-penting amat untuk disensor. Itulah mengapa beberapa orang bosan dengan adanya sistem sensor gak jelas ini yang diterapkan di TV Indonesia gitu. Faktor selanjutnya adalah jam tayang yang tidak akurat untuk target. Nah, jika targetnya adalah kebanyakan untuk anak-anak, remaja hingga dewasa gitu, kebanyakan untuk penonton anak-anak ini untuk jam tayangnya itu tidak pas gitu cuy. Ya, sebagai contoh, banyak anime yang tayang di jam 8 pagi, dimana di jam 8 pagi itu adalah waktu untuk anak-anak tersebut untuk sekolah. Kemudian di jam 1 itu anak-anak biasanya istirahat gitu. Atau kalau misal anime atau animasi itu ditayangkan di malam hari, mereka biasanya harus berebutan dengan orang tua untuk menguasai tayangan TV gitu. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah masyarakat muslim atau umat muslim gitu. Jadi banyak anime yang main biasanya di jam-jam sholat seperti pas maghrib dan sebagainya, yang dimana bakal membuat anak tersebut untuk berpikir 2 kali apakah tetap standby untuk nonton TV atau pergi sholat. Dan biasanya ini juga mempengaruhi kenapa banyak anak-anak yang meninggalkan sholat gitu cuy. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue bahas di konten kali ini. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang gue jelasin. Oke, dan seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan see you next time. Terbaru di GTV, The Big Three, action anime terfavorit dari Jepang. Penuh misteri, ikuti pertarungan terdahsyatnya. Bleach, mulai 27 Juli jam 3 sore di GTV, Home of Anime.